negara-negara kita, tetangga kita, efisien. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Dari dulu saya pernah mengatakan pilkadanya asimetris. Salah satunya melalui DPRD kan. Kalau DPRD itu demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Pemilihan oleh DPRD itu tidak melibatkan langsung suara rakyat. Potensi korupsinya juga tinggi, kurang demokratis menurut saya. Selamat malam. Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mengemuka. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut jika kepala daerah dipilih DPRD, maka Indonesia akan menghemat dana triliunan rupiah. Partai politik pun mulai bersuara. Meski tak setuju seluruhnya, tapi sepertinya wacana kepala daerah dipilih DPRD akan tetap mengemuka dan posisi partai politik berada di mayoritas kubu yang sama. Tapi ada juga kekhawatiran munculnya kepala daerah boneka. Jika ada catatan dan evaluasi dari penyelenggaraan pilkada serentak, mengapa hak pilih rakyat yang harus dikorbankan? Benarkah masalah dana politik menjadi alasan utama atau ada skenario lain yang jadi arah? Inilah satu meja The Forum, pilkada langsung dievaluasi, ada skenario apa lagi? Wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD, tidak langsung dipilih rakyat, kembali mengemuka. Kali ini wacana tersebut dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya bisa menghemat anggaran triliunan rupiah yang selama ini dikeluarkan untuk pilkada langsung. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pilkada. Namun, Muhaimin menegaskan perlu diskusi lebih mendalam apakah DPRD sebagai pengambil keputusan pilkada atau tidak. Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan. Sebaliknya, PDI Perjuangan menuding alasan pilkada berbiaya mahal tak bisa dibenarkan sepenuhnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan pilkada berbiaya mahal karena elit politik yang memiliki uang ingin jalan pintas memperoleh elektoral yang kuat. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyambutkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat. Pengamat hukum tata negara Ferry Amsari menyebut perihal biaya mahal hanya alasan guna memindahkan pemilihan langsung menjadi tidak langsung, sehingga para elit berkuasa dapat menguasai proses pemilihan kepala daerah. Soal biaya mahal sebagai alasan, menurut saya itu juga alasan dan argumentasi yang bermasalah. Jadi, elit yang berkuasa saat ini sedang merencanakan mau menguasai banyak hal termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung memang tak murah. Namun, apakah mahalnya biaya pilkada cukup jadi alasan untuk mencabut kedaulatan rakyat dan menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada segelintir elit politik?
Pilkada langsung dievaluasi, ada skenario apa lagi, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio di ujung sebelah kanan Ahmad Doli Kurnia, malam Bang Doli, Wakil Ketua Balik dari fraksi Partai Golkar. Kemudian ada Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR, malam Mas Rifki. Kemudian ada politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, malam Bang Deddy. Lalu kemudian ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, BIP, dan Hadar Nafis Gumai, pakar pemilu dan direktur eksekutif NetGrid. Ya, di sambungan Zoom nanti ada Bupati terpilih Trenggalek Nur Arifin dan Cabub Kutai Kartanegara Awang Yakub Lukman. Bang Doli, saya tanya terlebih dahulu. Pak Prabowo udah mengatakan mahal, tidak efisien, udah kembali ke DPRD dan diucapkan di acara Partai Golkar. Golkar sudah setuju? Saya menangkap pidato Pak Presiden itu sebenarnya tidak sesempit itu. Ya. Jadi gini, Mas Budiman ya, saya mau masuk dari hal yang besar dulu ya. Kita ini sudah 26 tahun melaksanakan, dimasuk di era reformasi. Sudah 6 kali pemilu ya. Jadi seharusnya kita sudah bisa memaknai demokrasi itu bergeser dari hanya sekedar prosedural menjadi yang substansial. Apa yang substansial itu? Misalnya apakah, jadi gini, demokrasi itu kan cuma instrumen penting, instrumen inti untuk menyampaikan kepada tujuan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah demokrasi kita ini semakin mendekatkan pada tujuan itu? Apakah pemilu yang sudah 6 kali itu membuat makin rakyat ini makin sejahtera, makin literasinya lebih bagus, ya, atau makin brutal? Nah kalau kita dengar kemarin misalnya soal pemilu biaya politik tinggi, ini kan makin lama makin permisif dan masif. Jadi setuju dipindahkan ke DPRD? Nah belum tentu. Nah jadi maksudnya pidato itu harus dimaknai. Ini saya hitung ada yang ketiga kali ini disampaikan. Bahwa seorang kepala negara mengajak kita semua membangun kesadaran ada problem dalam demokrasi kita, maka kita harus melakukan evaluasi. Nah kalau kita melakukan evaluasi ya nggak bisa misalnya kita hari ini mengatakan harus kembali ke sini, harus begini. Itu harus dilakukan kajian yang mendalam. Kaji dulu. Golkar sebenarnya kami 2 kali Munas 2004, 2019, 2024 itu resmi ada rekomendasi Munas yang mengatakan bahwa kita harus melakukan kajian mendalam terhadap sistem pemilu itu. Makanya saya 5 tahun yang lalu sama Pak Ketua Komisi waktu itu di Komisi 2 itu sudah mulai kaji ya, posisinya kaji dulu ya. Kita sudah punya draft naskah akademik dan draft RUU Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Baik. Waktu itu kena COVID. Berhenti dulu ya. Bang Rifki, kalau Nasdem, saya mau tahu posisinya di mana? Apakah langsung setuju ke DPRD sesuai dengan pidato Pak Prabowo atau gimana? Satu, bagi Partai Nasdem, pasal 18 ayat 4 konstitusi itu adalah acuan dalam menentukan dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis. Artinya langsung tidak langsung itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi pilihan kita bersama. Nah, dalam konteks saya sebagai Ketua Komisi 2, kami akan melakukan evaluasi yang sangat serius terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Bahkan beberapa fraksi telah mengusulkan membentuk panitia kerja terkait dengan evaluasi pilkada ini. Saya kira bukan hanya soal sistem yang akan kita evaluasi, tapi juga bagaimana implementasi yang selama ini berjalan, termasuk bagaimana kultur politik yang selama ini juga mempengaruhi bagaimana kritik kita terhadap pemilihan gubernur bupati langsung. Termasuk juga mahalnya biaya yang selama ini harus dikeluarkan baik oleh negara atau daerah melalui APBN, APBD maupun oleh para kontestan calon tersebut melalui pasangan calon maupun partai politik. Nah, jadi karena posisinya itu, masih dikaji ya? Karena itu posisi resmi partai, kalau Nasdem belum menyampaikan posisi resmi partai, saya kira akan sangat baik kalau kita selesaikan dulu tahapan ini. Sekarang tahapan pilkada masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Kita akan lakukan kajian, kita punya instrumen di Komisi 2 DPR RI untuk melihat ini sampai dengan pada titik tertentu nanti kita akan menyimpulkan kira-kira bagaimana mekanisme terbaik. Kita pernah mencoba seluruh mekanisme ini dalam sejarah ketatanegaraan kita. Tunjuk, pilih dan seterusnya. Baik. Bung Deddy Sitorus, PDI Perjuangan apakah kaji dulu atau gimana? Saya kira soal kedaulatan rakyat nggak perlu dikaji. Nggak perlu dikaji? Nggak perlu dikaji. Kan kita sepakat bahwa pemilu itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat kan. Demokrasi itu dulu itu nggak bisa ditawar-tawar.
yang dipersoalkan Bapak Presiden kalau kita simak, yang pertama kan mahalnya biaya pemilu. Mahal itu pertama dari sisi anggaran pemerintah, yang kedua dari sisi mereka yang bertanding. Kalau persoalannya adalah mahalnya biaya pemilu, harusnya yang kita bicarakan bagaimana membuat dia melakukan efisiensi. Apa sih unsur-unsur biaya mahal dalam anggaran kepemiluan? Misalnya KPPS, misalnya terlalu banyak, atau apa? Kan itu dulu kita bicara levelnya gitu. Jangan terus lompat. Langsung kita balik aja deh ke sana gitu kan. Karena tidak semua dalam sistem ketenagaraan itu bisa dikuantifikasikan menjadi biaya, Pak. Karena ada banyak persoalan dalam pemilu itu. Soal keabsahan, legitimasi seorang pemimpin atau pemerintahan yang dibentuk. Itu persoalan yang esensial. Baik. Jadi misalnya begini, kalau kita anggap biaya nikah itu mahal, ya udah kita kumpul kebo aja kan sama itu. Hasilnya anak juga gitu. Itu kan cacat pemikiran yang menurut saya harus dibenerin. Oke, gitu Bung Deddy, kita tanya ya kepada pelakunya. Awang Yakob Lukman, Cagup dari Kutai Kartanegara, dan juga Nur Arifin. Saya ke Pak Awang dulu. Pak Awang, seberapa mahal sebetulnya pemilihan di Kutai Kartanegara itu? Ya, kami memberikan proses penegasan bahwa untuk di Kutai Kartanegara lex spesialis jauh lebih mahal dari apa yang diperkirakan. Apalagi yang paling mahal untuk biaya apa, Pak Awang? Ya, biaya ketika kita maju pada kepentingan kita sebagai calon. Kemudian yang kedua adalah sistem yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri juga tidak efisien tadi yang dikatakan oleh Pak dari PDI Perjuangan tadi. Bisa dikonkretkan nggak yang paling mahal biaya apa? Ya, di dalam proses mekanisme kita itu kan dengan luas wilayah Kutai Kartanegara yang demikian luas, sehingga apapun yang kita lakukan juga akan menjadikan biaya itu menjadi lebih mahal beda dengan kabupaten kota. Jadi dalam posisi itu Anda setuju dengan dipilih langsung atau dipilih DPRD? Kami akan berangkat daripada proses konteks evaluasi yang terlebih dahulu, tapi pada prinsipnya perwakilan, permusyawaratan perwakilan seperti yang disampaikan oleh Pancasila sila yang keempat itu menjadi semacam satu proses dasar pemikiran kita, Pak. Artinya? Ya jelas, pemilihan secara langsung di DPR juga merupakan representasi yang terbaik. Karena dikatakan oleh Pak Prabowo, saya pikir sudah cukup jelas. Kita tidak menafikan bahwa apa yang telah terjadi pada saat Orde Baru, pada saat yang lalu, dipilih oleh DPRD ya Pak Awang ya? Kira-kira kalau Pak Awang gitu. Saya pindah ke proses mekanisme yang benar. Ke Nur Arifin. Gus Ipin, kalau posisi Anda seberapa mahal Anda ikut pilkada di Trenggalek itu? Gini Mas Budiman, jadi saya berbicara pemilu pasti berbiaya, tapi mahal atau enggak itu kan tergantung kayak kita berekspektasi kamu mengeluarkan sesuatu dapatnya apa. Tapi bagi saya berterima kasih ada pemilu langsung yang dipilih oleh rakyat, sehingga saya merasanya malah lebih murah. Karena apa? Lebih murah? Karena nggak semua rakyat itu bisa dibeli loh. Saya 2 periode. Pertama waktu bupati yang awal dulu, strong voter saya 68%. Dan itu sudah menyematkan pertanyaan, kalau kamu dikasih uang oleh pihak lain untuk tidak memilih Muhammad Nur Arifin atau memilih calon lain, kamu masih mau milih karena uangnya atau karena orangnya? Pasti 68% milih tetap Muhammad Nur Arifin. Bahkan yang kedua 82% gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa saya berbiaya, iya. Ya sederhananya begini, ada orang yang punya duit, rela menghabiskan miliaran, puluhan miliar untuk koleksi kemewahan, sport cars dan segala macam gitu ya. Masa sih kita ngeluarin sesuatu untuk dalam tanda kutip memperjuangkan cita-cita dan segala macam, itu kan juga nggak harus dikatakan itu sebagai sesuatu hal yang mahal gitu. Kalau bagi saya pasti berbiaya iya, tapi kalau kamu punya kompetensi lain itu jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi bagi Anda lebih senang dipilih DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat? Kalau saya mengikuti nafsu saya yang sudah berkuasa ini gitu, saya lebih enak karena saya sudah kenal elit dan segala macam. Tapi kalau saya melihat kacamata saya sebagai rakyat, saya membayangkan bagaimana nanti media rakyat itu bisa bonding sama pemimpinnya ya. Bagaimana dia tahu gagasan langsungnya ketika kemudian tidak mendengar langsung visi misinya, nggak mendengar langsung cerita, nggak ketemu langsung. Jadi saya lebih cenderung bahwa ya pasal 1 ayat 2
dan juga pembukaan undang-undang kita bahwa negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan dan seterusnya gitu. Dan pasal 1 juga menyebutkan artinya tetap dipilih langsung oleh rakyat ya Gus Ipin? Saya masih sepakat dipilih langsung oleh rakyat karena sebagai rakyat biasa kita butuh bonding dengan pemimpinnya, kita ingin kenal siapa yang akan memimpin kita dan mendengar langsung bersama. Oke, baik Gus Ipin dan Pak Awang, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Tapi ada apa di balik maju mundur sistem pilkada? Apakah langsung perwakilan? Jawabannya setelah jeda berikut ini.